Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping kembali Sobat Kreatif di channel Sederhana HD Karya. Sehat, sukses, lancar jaya buat semuanya dimanapun berada ya. Baiklah, di tema belajar bareng kita kali ini saya akan coba buat sesuatu yang dasar dan umum pada bidang teknik ya Sobat Kreatif, atau pembuatan yang sederhana dulu ya. Sekalian kita pelajari teknik-teknik dasar dalam step by step pembuatannya. Dan di kesempatan kali ini saya akan coba buat standing bracket atau sering kita dengar ya dengan sebutan bracket monitor ya Sobat Kreatif. Oke, semoga bisa bermanfaat dan selamat menyaksikan ya Sobat Kreatif. Tetapkan patokan pada cemilan dan kopi di garda terdepan ya. Oke Sobat Kreatif, di sini saya akan awali dari pembuatan rangka utamanya yang akan kita posisikan di bagian bawah. Di sini saya akan buat frame persegi panjang dengan ukurannya panjangnya 80 cm dan lebarnya 45 cm. Dengan bahan yang dipakai memakai hollow 20x40 yang full ya, dengan ketebalan 1,8 mm. Standing bracket yang saya buat kali ini untuk pesanan custom ya, jadi setiap fungsi disesuaikan permintaan dan disesuaikan juga dengan gambaran yang saya buat ya Sobat Kreatif. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa begini atau lainnya, ini pekerjaan yang sudah didealkan sebelumnya ya dengan pemesan. Hanya untuk desainnya ditangguhkan pemesan langsung ya pada saya. Bisa dipahami ya Sobat Kreatif. Oke, dan untuk frame utama kita coba kuatkan terlebih dahulu dengan menambahkan penahan sudut dan penguatan pada bagian center frame-nya ya seperti ini. Baiklah Sobat Kreatif, untuk rangka frame sudah kita selesaikan di sini ya. Saya lanjut pada pemasangan dudukan untuk tiang utamanya. Dan untuk bahan dudukannya saya sudah siapkan 2 buah plat bulat ya, diameter 8 cm dengan ketebalannya 6 mm ya di sini. Yang pada bagian kedua platnya sudah saya siapkan 4 lubang baut 17 pada masing-masingnya ya. Dengan satu plat bulat saya sudah tap sebelumnya. Untuk bagian plat bulat yang sudah saya tap akan saya tempatkan di bagian terbawah ya seperti ini. Jadi di standing bracket ini saya akan coba buat single pole atau satu tiang dengan tiap bagian keseluruhannya bisa dibongkar pasang ya. Makanya di sini untuk tiangnya saya pasang pada rangka utama dengan sistem baut seperti ini ya Sobat Kreatif. Untuk tiangnya sendiri di sini akan punya 2 trap ya Sobat Kreatif untuk mengaktifkan fungsi tiang standingnya agar bisa setting posisi tinggi dan rendahnya ya. Dan untuk ukuran maksimal tinggi standing bracketnya di sini akan mampu ditinggikan sampai 180 cm sesuai persetujuan pemesan ya. Jadi kita pasang tiang utama dengan tinggi 78 cm dan tiang kedua bagian atasnya harus punya tinggi sekurang-kurangnya 120 cm ya. Kita lebihkan dari target sekurang-kurangnya di 20 cm atau 15 cm untuk lebihnya ya. Untuk tiang utama sudah kita pasang ya seperti ini. Di sini saya akan coba buat pengunci pipa yang umum dan biasa dipakai ya dengan sistem sederhana. Di sini kita hanya perlu mencoak ujung pipa utamanya ya, sedikit meruncing ya ke bawah. Lalu kita bisa siapkan rangkaian kunciannya untuk nanti ditempatkan di bagian center cowakannya ya Sobat Kreatif. Untuk cara buat rangkaian kunciannya cukup sederhana ya. Di sini kita hanya perlu menyiapkan as 12 atau 10 mm. Yang bagian ujungnya bisa kita pipihkan sesuai kebutuhannya ya. Selanjutnya kita siapkan juga nako atau plat tebal yang bisa kita lubangi dan coak sesuai ukuran pipihan asnya. Dan as yang sudah dipipihkan juga sama ya, kita lubangi juga dengan ukuran lubang yang sama. Kita bisa merangkai kedua bagiannya dengan cara seperti yang ditayangkan ya Sobat Kreatif. Jika kedua bagian sudah kita rangkai, jangan lupa kita siapkan juga baut dengan 2 buah mur. Dengan salah satu murnya kita hilangkan untuk dratnya ya,
seperti ini ya sobat kreatif. Jika sudah, bisa kita pasang pada cowakan yang sudah disiapkan ya. Dan sekarang untuk ujung pipa utama sudah terpasang pengunci ya sobat kreatif, untuk menahan tiang kedua ketika disetting ketinggian dan rendahnya. Sistem pengunci seperti ini cukup sederhana dan umum ya, dipakai pada pekerjaan-pekerjaan seperti ini yang banyak melibatkan bahan-bahan pipa ya. Oh, dan hampir lupa ya sobat kreatif, untuk ketebalan tiang utama yang dipakai di sini punya ketebalan 1,8 mm dan tiang keduanya punya ketebalannya 2 mm ya, sedikit berbeda. Untuk hasil maksimal tanpa speleng yang oper pada kedua pipa, usahakan ya untuk sobat kreatif cari pipanya yang klop tanpa speleng atau longgar banget ya. Biasanya untuk mencari yang sesuai akan berbeda di ketebalannya. Kita lanjut lagi ya. Di sini saya siapkan dua potongan pipa masing-masing ukurannya 5 cm ya untuk potongannya. Yang ukuran pipanya saya samakan dengan tiang utama ya sobat kreatif. Di satu potongan pipa saya akan belah seperti ini ya, dan kita pasangkan kuncian yang sama dengan yang sebelumnya di pipa yang sudah saya belah ini ya. Oke sobat kreatif, kita coba tempatkan pada posisinya ya. Untuk kedua potongan ini, untuk potongan yang polos saya fungsikan sebagai stopper ya, untuk menahan potongan yang sudah terpasang kunci. Jadi kita pasang paten pada tiangnya ya. Dan untuk posisi kedua potongan ini ditempatkan di tiang kedua pada bagian atasnya ya. Jadi sesuaikan posisi untuk stoppernya ya. Kurang lebihnya seperti ini ya. Sekarang saya akan coba pasang potongan pipa pendek kurang lebih 2,5 cm ya untuk panjangnya, seperti ini. Yang akan saya tempatkan tepat di atas pipa yang ada penguncinya di ujung terbawah ya sobat kreatif. Di sini saya akan coba buat patahan pertama ya pada bracketnya, agar bracket bisa digerakkan ke kiri dan ke kanan ya. Sebetulnya tanpa pemasangan patahan ini juga untuk bracket tetap akan bisa digerakkan ke kiri dan ke kanan ya, lewat dari pipa yang 5 cm. Tapi saya buatkan patahan ini untuk memenuhi desain dan menempatkan satu bagian pada fungsi dan posisinya masing-masing ya sobat kreatif. Jadi tiap bagian saya buat khusus ya untuk fungsinya. Oke, seperti yang bisa dilihat ya di sini cara buat patahan pertama. Di sini saya coba untuk melebarkan ujung pipa yang sudah saya potong dengan kemiringan 45 derajat ya. Pelebaran ujung pipa dilakukan agar jadi pengunci ketika kita masukkan pada pipa yang sudah terpasang ya sobat kreatif, dan potongan ini tetap bisa bergerak ya ke kiri dan ke kanan. Kurang lebihnya seperti ini ya sobat kreatif. Dan di pipa kecilnya juga sudah saya pasang pengunci yang sama juga ya, seperti yang bisa dilihat. Di sini saya sudah siapkan kembali potongan pipa dengan panjang 10 cm yang pada bagian ujungnya saya potong miring 45 derajat ya. Ya karena memang kita akan pasang pada potongan yang tadi kita lebarkan ujungnya ya sobat kreatif. Dan di ujung satunya kita sudah cowok juga untuk pemasangan ke bagian selanjutnya. Oke, dan sebelum ke situ biar gak terlalu nyasar ya, kita coba pasang dulu semuanya pada tiang utamanya ya. Baiklah, insya Allah bisa dipahami ya untuk sejauh ini. Di sini saya sudah siapkan kembali beberapa potongan bahan, antara lain ya satu potongan pipa yang sudah saya tutup kedua ujungnya dengan panjang 6,5 cm. Ukuran tersebut tentunya sudah saya sesuaikan ya sebelumnya. Dan ada dua buah potongan plat kecil dan dua buah potongan pipa juga ya di sini. Yang pertama di sini saya akan tempatkan potongan pipa pendek di ujung pipa 6,5 cm-nya ya.
Dan untuk pipa 6,5 nya kita pasang pada cowakan yang sudah disiapkan di patahan pertama ya sobat kreatif. Kita ambil posisi bagian tengah pipanya ya. Jika sudah terpasang, kita siapkan kembali potongan pipa dengan panjang 20 cm dengan cowakan yang sama pada satu ujungnya seperti ini. Dan kita posisikan berhadapan lurus dengan pipa 10 cm nya ya. Untuk pipa 20 cm ini kita satukan dengan kedua potongan pipa kecilnya. Jadi bukan pada pipa yang 6,5 nya seperti pipa yang 10 cm ya sobat kreatif. Semoga bisa dipahami. Dan untuk kedua potongan plat kita pasang sebagai penguat dan fungsi lainnya tepat di bagian sudut pertemuan pipa 20 cm dan kedua pipa pendeknya. Di sini saya coba buat patahan kedua pada bracket agar posisi bracket bisa maju ke depan dan ke belakang. Kalau yang pertama ke kiri dan ke kanan ya sobat kreatif. Sistem patahan ini tidak jauh dengan sistem engsel. Untuk fungsi utamanya adalah ketika posisi bracket mau kita buat lebih depan, kita hanya tinggal meluruskan posisi pipanya. Kalau mau kita buat pendek, kita tekuk seperti semula ya. Baiklah, sekarang saya akan coba perlihatkan sistem kuncian pada skema patahan seperti ini. Di sini sobat kreatif hanya perlu menyiapkan potongan pipa yang sudah ditutup seperti ini ya. Dengan bagian tutupnya kita lobangi terlebih dahulu. Dan pada bagian sisinya kita buatkan juga pengait yang kita sesuaikan dengan ketebalan potongan plat yang sudah terpasang. Itulah fungsi potongan plat kecil yang diterapkan selain buat penguat juga sebagai penahan pada kunci ya sobat kreatif. Untuk penerapannya seperti yang bisa dilihat ya, kita hanya perlu mengetap buat lubang drat pada ujung pipa yang 6,5 nya. Selanjutnya kita isi dengan baut lalu kita buatkan pemutar penguncinya seperti ini. Kita coba perjelas, jadi cara kerja kuncinya ketika kita kencangkan bautnya otomatis ya potongan pipa akan tertarik dan mati, yang membuat potongan platnya juga ikut mati ya sobat kreatif. Dan potongan plat yang di sudut akan tertahan juga ya, tidak bisa berputar meskipun ada beban dari ujung pipa yang 20 cm nya, bisa dipahami ya sobat kreatif. Untuk selanjutnya sobat kreatif bisa perhatikan bagian ujung pipa yang 20 cm nya sudah saya coak kembali dengan coakan miring 30 derajat ya. Dan saya juga sudah siapkan untuk bahan selanjutnya potongan pipa 8 cm. Sudah lengkap ya dengan pengunci sederhana pada bagian atasnya. Bahan ini saya akan posisikan atau pasang pada coakan yang sudah disiapkan. Oke sobat kreatif, kita sudah selesaikan ya dari tahap patahan pertama dan bagian yang ini. Sekarang kita siapkan kembali ya potongan pipa 15 cm yang sudah saya lengkapi dengan pemutar yang sedikit lebih besar di sini ya. Dan kita sertakan juga dua buah ring dari pipa ya yang saya buat untuk menghaluskan putaran pipanya. Karena bahan ini saya akan fungsikan untuk memutar atau meluruskan TV atau monitor yang terpasang. Dan jika posisi monitor sudah sesuai atau lurus, bisa kita kunci dengan kuncian yang terpasang di bagian atasnya ya sobat kreatif. Kita coba pasang dulu ya untuk keseluruhannya. Baiklah, sebelum ke tahap akhir yaitu ke bagian dudukan monitornya, di sini saya akan lengkapi dulu ya ambalan kedua dengan ukuran panjang 40 dan lebarnya 35 cm. Untuk ambalannya sendiri saya akan coba pasang dengan sistem slot memakai engsel bubut seperti ini ya sobat kreatif. Jadi memudahkan kita memasang dan membuka ambalannya. Fungsi utama ambalan bisa kita pakai untuk menyimpan remote dan lain-lain ya. Dan ambalan utama yang di bagian bawah bisa kita pakai buat penyimpanan speaker dan lain-lain juga. Kurang lebih seperti ini ya cara penerapannya, cukup sederhana ya sobat kreatif. Dan kita sampai juga ya pada tahap akhir, tahap yang menurut saya cukup penting ya sobat kreatif. Tapi di sini sobat kreatif bisa lebih memperhatikan pada bagian ujung bracketnya ya, karena saya lupa tidak ke record tiap tahapnya dari awal ya. Pada bagian depan bisa kita siapkan plat bulat ketebalan 8 mm yang sudah kita buatkan 4 lubang baut ya di plat bulatnya. Pada bagian center plat kita sambung dengan as kurang lebih panjangnya 2 cm ya, diteruskan dengan himpitan plat dengan penerapan spik kunci pada ujung asnya ya sobat kreatif, seperti engsel juga ya. Dimaksudkan agar plat bulat bisa bergerak naik dan turun.
Untuk selanjutnya kita bisa tambahkan kuncian dengan drat baut pada bagian sisinya ya. Kuncian ini dimaksudkan agar ketika posisi monitor dimajukan ke depan, bisa kita atur monitor ke posisi semula ya sobat kreatif. Jadi tidak ikut menunduk ekstrim mengikuti patahan keduanya ya. Di sini ada lagi kuncian kedua, mungkin ini kita sebutnya bukan kuncian tapi stopper ya. Untuk mendorong plat ya dan mengaturnya ketika monitor kurang tegak atau terlalu nunduk, bisa kita setel dari sini dengan mendorong plat bulatnya. Semoga bisa dipahami ya sobat kreatif. Baiklah, kita coba lengkapi fungsi lubang baut yang terdapat pada plat bulat. Itu dimaksudkan untuk menyatukan dudukan monitornya. Yang saya buat di sini dari bahan plat ketebalan 1,8 mm ya, yang saya bentuk seperti yang ditayangkan. Dan lubang baut pada tiap sisinya yang saya sudah sesuaikan juga dengan lubang pada monitornya ya sobat kreatif. Jadi dudukan monitor ini bisa terpisah dengan keseluruhan bracketnya, memudahkan kita memasangnya secara berkala ya. Oke sobat kreatif, dan kurang lebih belajar bareng pemula pada pembuatan standing bracket monitornya seperti itu ya. Untuk sisa pemasangan seperti roda dan alas buat tiap ambalan sepertinya tidak harus saya jelaskan lebih merinci, karena insya Allah sobat kreatif bisa menangkap dan memahaminya lebih dari saya ya insya Allah. Baiklah, dan seperti biasa anggaplah tontonan seperti ini adalah tontonan ajang belajar bersama-sama agar lebih baik ya sobat kreatif. Jangan dijadikan ajang perlombaan siapa yang paling baik, karena sejatinya kita semua sama rata ya, sama-sama belajar sampai akhir agar lebih baik lagi ke depannya. Oke, maaf yang tidak pernah dikurangkan dari lisan, praktek, dan juga setiap keterbatasan yang diperlihatkan. Tetap ingat ya, setiap perubahan tentu akan perlu pergerakan, dan setiap hasil lebih tentunya diperlukan perkembangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.